Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita semuanya masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan pagi ini diawali dengan doa, diawali dengan baca surat Al-Kahfi, dan dilanjutkan dengan kajian singkat pada siang ini atau pagi ini. Anak-anak sekalian, pada pagi yang berbahagia ini para tim ingin sampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani terkait dengan 3 hal yang membinasakan manusia atau yang membinasakan diri kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, salatun muhlikatun, ada 3 hal yang akan membinasakan manusia. Yang pertama yakni suhum muta', kebakilan atau kebakhilan yang ditaati atau yang diikuti. Yang pertama adalah sifat bakhil. Anak-anak sekalian, sifat bakhil ini adalah termasuk sifat yang tercela. Bakhil itu dalam bahasa kita sehari-hari apa ya? Medit ya, afrit, tidak mau memberi walaupun punya kelebihan. Ada orang yang meminta pertolongan, ada yang meminta tapi tidak mau memberi, mengeluarkan uangnya karena takut harta bendanya berkurang. Ini namanya bakhil. Padahal harta benda yang kita miliki ini oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada kita. Dititipkan kepada kita. Ada sebagian harta yang memang harus memiliki atau ada hak milik orang lain. Ada hak milik fakir miskin, ada hak milik yang lainnya. Maka anak sekalian, yang harus kita jaga ketika kita memiliki harta amanah yang Allah berikan harta kepada kita, maka kita harus mengatur sebaik mungkin, ya, mengatur sebaik mungkin. Minimal ada yang harus dikeluarkan. Kalau dalam tataran zakat itu 2,5%, ya, zakat minimal. Nah, kemudian ada infak sedekah, ada hak orang fakir miskin, yatim piatu yang memang membutuhkan. Nah, ketika ada yang membutuhkan, maka seyogyanya kita memberikan. Jangan mengikuti kata bakhil, jangan mengikuti sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Karena sesungguhnya al-bakhilu, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, wa ba'idun minan nas, dan jauh dari manusia, wa ba'idun minal jannah, dan jauh dari surga, wa qaribun minan nar, dan dekat dengan neraka. Nah, oleh karena itu anak sekalian, sifat yang tidak boleh diikuti yang pertama adalah bakhil. Kalau kita mengikuti kebakhilan yang ada dalam diri kita, maka itu kita termasuk dalam kategori orang yang akan binasa. Nah, ciri pertama, tidak boleh diikuti. Jadi ada 3 hal yang akan membinasakan. Yang pertama adalah sifat bakhil yang diikuti. Nah, sifat bakhil yang diikuti atau yang ditaati, suhum muta'. Yang kedua,
wa hawa muttabaun, yaitu mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejelekan kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam diri kita ini ada nafsu. Nafsu itu ada nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, ada nafsu yang jelek, ya. Jadi diri kita itu senantiasa ada dua kekuatan yang mengiringi, yang senantiasa berperang. Yang pertama nafsu kepada kejelekan, nafsu kepada kebaikan. Kita memiliki nafsu. Manusia itu memang diciptakan oleh Allah dibekali dengan nafsu. Nafsu itu keinginan makan, keinginan tidur, keinginan senang, keinginan apa saja, itu namanya nafsu. Tetapi nafsu yang ditaati atau yang diikuti tidak boleh. Nafsu yang mana? Nafsu yang jelek. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi kalau keinginan jelek, ada kan sebagian di antara teman, di antara masyarakat itu punya kecenderungan senantiasa mengikuti kejelekan. Senangannya berbuat kejelekan, senangannya mengganggu tetangga, senangannya ngerasani, senangannya perbuatan-perbuatan yang jelek yang lainnya. Nah, itu kemudian diikuti terus-menerus, maka itu bisa membinasakan diri kita. Maka apa yang harus dilakukan ketika ada atau diri kita ada keinginan berbuat kejelekan, maka segera sadar dan istighfar, memohon ampun kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah menuju jalannya, memiliki nafsul mutmainnah. Nah, kalau memiliki jiwa-jiwa yang tenang, maka kita akan mendapatkan panggilan yang begitu indah dari Allah. Dalam surat Al-Fajr kan begitu indahnya Allah memanggil kita orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang pemilik jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu kepada surgaku. Ini panggilan Allah yang begitu indah, yang begitu mesranya. Itu kita dipanggil oleh Allah karena kita memiliki jiwa yang tenang. Nah, sementara orang-orang yang mengikuti nafsu yang jelek tidak mungkin dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mesra tadi. Nah, oleh karena itu kalau diri kita memiliki kecenderungan untuk berbuat mengikuti kejelekan-kejelekan atau hawa muttabaun, hawa nafsu yang diikuti, yang hawa nafsu yang jelek itu, maka segera kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nafsu yang jelek itu senantiasa mengajak kita kepada jalan keburukan dan kejelekan. Yang ketiga, yakni wa ijabul mar'i binafsi, ya, wa ijabul mar'i binafsi, yaitu orang yang ujub, bangga diri kepada dirinya sendiri. Nah, kalau kita memiliki sifat ujub, sifat bangga diri akan kelebihan diri kita, akan kecerdasan diri kita, akan kekayaan diri kita, akan ketampanan diri kita, maka ingat, hal itu termasuk salah satu dari 3 sifat yang akan membinasakan diri kita. Nah, apa yang harus bisa kita lakukan agar kita tidak ujub pada diri sendiri? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita memiliki wajah yang ganteng seperti anak-anak yang putra, memiliki wajah yang cantik seperti anak-anak yang perempuan. Maka ketika kita melihat kecantikan kita lewat cermin, misalnya ya, kita bercermin, maka Nabi mengajarkan satu doa,
Allahumma hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikan kami, Engkau jadikan aku orang-orang yang baik, yang cantik, yang ganteng, maka jadikan pula akhlakku yang cantik dan akhlakku juga yang ganteng. Nah, agar apa? Agar tidak ujub diri, agar tidak bangga diri dengan kecantikannya, tidak bangga diri dengan ketampanannya, agar tidak bangga diri pada kekayaannya. Maka seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan harta yang banyak, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Ada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ya, harta benda yang banyak ini, kekuasaan yang tinggi ini, semuanya adalah karena fadilah dari Allah, karena amanah dari Allah, karena titipan dari Allah, keutamaan Allah diberikan kepadaku. Aku diuji, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau aku akan menjadi orang yang kufur. Nah, jadi semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri bersama. Jadi saya ulangi, ada 3 hal yang akan membinasakan manusia, salatun muhlikatun. Yang pertama yakni suhkum muto, bakhil yang diikuti atau bakhil yang ditaati. Sifat bakhil ya, tidak boleh ditaati, harus segera dibuang. Yang kedua, wahawa muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang jelek, keinginan-keinginan yang jelek tidak boleh diikuti. Maka segera ingat bahwa minta petunjuk, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yakni wa ijadul mar'i bi nafsi, yakni orang yang bangga diri, orang yang bangga akan dirinya. Maka kita harus segera bertobat bahwa itu adalah perbuatan atau sifat yang salah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari ketiga sifat itu, untuk ditaati, untuk diikuti dan bangga diri, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang binasa. Kita semuanya menginginkan kehidupan kita ini selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Seperti doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu yang selalu kita baca agar kita diberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia, kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dan senantiasa diberikan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.